Horas, 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 Beligi Academy datang kembali ke hadapan Anda. Ya, ada sejumlah isu usang yang terus dibawa-bawa dan diulangi oleh Roy Suryo, ya, Bu Tifa, bahkan terakhir di Rakyat Bersuara itu ada seorang wartawan senior bernama Lukas Luarso, ya, ya pendompleng juga lah ya, penumpang di tengah jalan, tapi sudah merasa menyebut-nyebut nama saya juga itu, ya orang itu. Ya, pertama, ya poin pertama, ketika Rosuryo mengatakan ya form pendaftaran atau pendaftaran ulang, registrasi tahun berapa itu? Semester 1 2 ataupun semester 3 4 ya dari Pak Jokowi yang ditampilkan oleh Bareskrim saat itu yang dapatkan dari data dari UGM, ya di situ tercentang sarjana muda, bukan program sarjana. Lalu Rosuryo langsung menyimpulkan bahwa Pak Jokowi lulusnya sarjana muda, gitu ya. Nah ini kan sudah isu usang, sudah terjawab sebenarnya, ya. Ketika saya mewawancarai Dr. Bagas, ya, Dr. KPH Bagas yang sekarang menjadi dosen aktif di jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik UGM, di mana beliau mengatakan bahwa pada tahun itu sampai tahun 8 angkatan 87 kalau nggak salah 87 88 di UGM ya sampai tahun 87 atau 88 semua program sarjana itu dimulai mendaftar sarjana muda dulu gitu ya seperti yang diterangkan beliau ada di apa saya ya di saya live kalau nggak salah saat itu dengan Profesor Bagas ya dari Fakultas Teknik UGM jurusan Teknik Fisika. Beliau mengatakan seperti itu ada 3 evaluasi saat itu. Yang pertama 2 tahun pertama dilihat IPK-nya. Kalau misal bagus masuk ke program sarjana muda. Evaluasi kedua lolos di sarjana muda, maka masuk ke program sarjana. Tetapi semua masuk lewat sarjana muda dulu. Begitu. Ya, jadi bukan karena dia sarjana muda berhenti di sarjana muda. Setelah lolos evaluasi sarjana muda masuk ke program sarjana. Begitu Roy Suryo. Ya, bukan karena centang sarjana muda langsung semua Anda katakan sarjana muda, bukan begitu. Ya semua saat itu harus lewat sarjana muda sesuai yang dikatakan oleh Dr. Bagas ya, yang sekarang masih aktif di Fakultas Teknik jurusan Teknik Fisika dan itu ada gitu loh, ada di Bali Academy ya. Itu satu. Yang kedua, ya, Rosuryo justru menampilkan nilai mata kuliah KKN ya, kuliah kerja nyata ya dari Pak Jokowi bernilai A. Berarti Pak Jokowi saat itu mengikuti program sarjana setelah sarjana muda lolos. Kenapa? KKN hanya ada di program sarjana. Itu juga dinyatakan oleh Profesor Bagas ya atau Dr. Bagas di jurusan Teknik Fisika UGM. Itu jadi justru apa yang Anda sajikan semakin memperkuat, memperteguh bahwa Jokowi program sarjana. Gitu loh Roy Suryo. Malah ini makin membenamkan Anda, kebenaran yang Anda anut itu salah. Itu loh, makanya ya habona rondobona, udahlah. Ya analisa boleh, tetapi ketika kebenaran itu datang ya harus kita terima. Sepahit apapun itu namanya kalau kita peneliti. Kita harus mengikuti data, data driven decision. Ya, di keputusan berbasis data. Jangan keputusan berbasis kepentingan, interest driven decision gitu ya ada beberapa poin ya di apa itu diulang-ulang terus ya saya minum dulu oke. Kemudian poin berikutnya poin satu tadi tentang apa namanya centang sarjana muda semua saat itu begitu ya yang kedua KKN kalau ada nilai mata kuliah KKN berarti program sarjana ya nilai A pula bagus ya yang ketiga ya poin yang ketiga tentang poso katanya
Harusnya kalau koran apa KR itu harusnya tulisannya bukan puasa, tetapi poso, ya, karena dia koran berbahasa Jawa itu apanya itu ya, penanggalannya salah juga, ya, tidak konsisten ternyata kedaulatan rakyat. Dan itu juga live, ada live di Bali Academy ketika saya pergi ya ke perpustakaan di Malioboro. Perpustakaan tuh Malioboro, makanya cari data Roy Suryo. Saat itu ada tulisannya puasa, ada poso juga dalam bahasa Jawa. Jadi tidak konsisten mereka. Itu juga ada di tahun-tahun itu, tahun 85, ya. Tahun 85, 86, 87, 88 kita periksa, memang kedaulatan rakyat tidak konsisten menggunakan penanggalan bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia juga puasa. Jadi makanya cari data, jangan simpulkan dulu. Cari data empirik di lapangan. Anda cuma di Jakarta, ya cuma cari duit di televisi ke televisi, podcast ke podcast. Sementara saya cari langsung data ke lapangan. Dan itu inkonsisten memang. Kedaulatan rakyat. Dan sampai saat ini ada kok itu, koran-koran itu. KR di perpustakaan di Malioboro, kadang puasa, kadang poso. Iya, jadi itu udah patah itu. Ya, banyak menemukan puasa, saya menemukan itu, dan itu live saat itu, gitu loh. Jadi makanya kesimpulan Anda itu interest based, berbasis kepentingan, interest driven decision. Iya, bukan empirical, berbasis empirik, data di lapangan. Makanya saya bisa terbuka pikiran saya, karena saya cari data di lapangan. Gitu, ya. Itu yang poin yang ketiga. Ya, apalagi yang Anda sebutkan lagi. Itulah dulu tentang Roy Suryo. Ya. Ah, ini kepada Lukas Luarso juga langsung menyimpulkan ada 9 berapa kejanggalan dari data akademik Pak Jokowi. Tahu nggak mencari data, cuma minta di pengadilan dari KIP, apalah pengadilan-pengadilan. Saya cari data di lapangan, Anda wartawan senior katanya. Carilah data empirik di lapangan, jangan cuma minta-minta. Tahu nggak Anda yang bilang salah satu kejanggalan itu? Ya, salah satu Anda bilang ya, Lukas Luarso. Ya, tentang SMPP 40. Janggal, pada saat itu belum ada SMA 6 Negeri Surakarta. Cari data nggak Anda? Cari data nggak Anda? Sebagai wartawan senior. Ya, Anda cuma berkutat di pengadilan, saya cari data di lapangan. Ya, kalau Anda mau mencari kebenaran, cari data di lapangan. Atau setidaknya tanyakan itu Mikael Sinaga, sesama wartawan kalian. Kenal nggak Mikael Sinaga? Pasti kenal. Minta sama Mikael Sinaga, saya nggak perlu tunjukkan pada Anda, karena saya dapatkan juga. Minta kepada Mikael Sinaga, tanyakan juga kepada dia. Pernah nggak dia mendapatkan narasumber di Solo, ya yang ijazahnya satu angkatan dengan Pak Jokowi, ya tahun 82 kalau nggak salah, ya angkatannya Pak Jokowi di SMA 6 Negeri Surakarta atau SMPP 40. Tanyakan kepada Mikael Sinaga, sesama wartawan kalian. Dia punya itu. Ada stempel basah, dia foto. Salah satu narasumber di Solo. Dia foto. Ada stempel basah dari ijazahnya SMPP 40 dalam kurung SMA Negeri 6 Surakarta. Jadi jangan Anda bilang janggal kalau Anda sendiri tidak menjalankan mencari data di lapangan. Ada empirical, ada komparatif. Ini cuma ngomong aja di TV, terus sidang-sidang. Nih, pinginnya datanya dikasih ke kalian. Gitu loh. Katanya wartawan senior, investigasi dong. Gitu loh, modal dong, cari data. Sama seperti saya, cari data, modal sendiri. Itu, ya, itulah kau.
Lukas Luarso penumpang gelap di tengah jalan seperti Refli Harun. Maunya apa? Minta data. Itu pun belum merasa hebat, cuma sidang-sidang aja. Ya. Makanya saya bilang, sesama wartawan, tanyakan itu Michael Sinaga. Jujur bilang, minta sama dia fotonya itu. Ijazah SMPP 40 dalam kurung SMA 6 Surakarta. Oh nggak salah angkatan 82 itu. Ya. Masuknya 82, lulus 85. Sama seperti Pak Jokowi. 82, bukan. 82 lulusnya ya. SMA. SMA Negeri 6 Surakarta, SMPP 40. 80 kalau nggak salah. Ya pokoknya itulah seangkatan Pak Jokowi SMA-nya. 80 mungkin, ya 80. Oh ya, lulus SMA 80. Ah, itu. Satu angkatannya. SMPP 40 dalam kurung SMA 6 Negeri Surakarta. Ada itu dalam kurungnya. Di situ langsung saya sadar, saya salah. Gitu loh. Itulah kalau kita cari data di lapangan, bukan cuap-cuap di TV. Ada kejanggalan. Cari data. Gitu loh. Data pembanding, data empiris lainnya. Baru bisa cuap-cuap. Katanya wartawan senior. Makanya jangan interest-driven thinking, decision. Tapi data-driven decision. Ya, keputusan kita, pikiran kita berbasis data, bukan berbasis interest, kepentingan, kebencian. Itu loh. Kalau saya ada kemarin di Rakyat Bersuara, habisan deh itu saya buat. Ya, ada cuma sidang-sidang, cuma ngajukan sidang minta data dari UGM. Coba cari data, karena ada. Ya. Teman kelasnya Pak Jokowi banyak di Solo ya, minta itu loh. Itu satu yang untuk Lukas Luarso. Yang kedua, kejanggalan tentang skripsi. Yang pasti Anda cuma lihat di medsos lah itu ya kan. Memang datang ke UGM melihat skripsi Pak Jokowi. Anda datang sendiri ke Jogja. Datang sendiri nggak? Nggak, paling modalnya medsos. Ya, langsung mengatakan itu kejanggalan. Ya, katanya skripsi diterima tanggal Pak Jokowi lulus 5 November 1985. Kenapa skripsinya diserahkan tanggal 14 November 1985? Aduh, ya, kalau di UGM itu bisa menyusul penyerahan skripsi ke perpustakaan. Itu kan penanggalannya penyerahan skripsi ke perpustakaan. Bisa jadi staf di Fakultas Kehutanan UGM ya memang terlambat menyerahkannya ke perpustakaan. Ini perpustakaan di Fakultas Kehutanan maupun di perpustakaan pusat. Gitu loh. Jadi penanggalannya itu sesuai dengan tanggal terima. Ya bisa jadi setelah setelah wisuda. Yang pasti sebelum wisuda si mahasiswa memberikan skripsinya. Gitu loh. Kapan skripsinya dimasukkan atau tercatat di perpustakaan itu urusannya dari tenaga perpustakaannya. Jangan disalahkan mahasiswa gitu loh. Kok itu janggal? Ya biasa aja. Gitu. Makanya cari data. Jangan cuma wartawan senior, cuma dibawa-bawa wartawan senior, tapi cari data enggak, komparasi dengan data lain enggak. Minta pengadilan KIP, itu aja, minta doang, sidang-sidang doang. Pernah nggak Anda ke desa Ketoyan? Tanya. Pernah nggak Anda tanya Pak Kasmujo? Tanya langsung. Jangan dari wawancara saya langsung Anda simpulkan. Itu lo tanya sendiri. Anda cibir saya, tapi data wawancara saya dengan Pak Kasmujo Anda pakai. Sementara Anda cuma ongkang-ongkang merasa paling hebat, wartawan senior. Itu cari data gitu loh, modal dikit gitu. Maunya tenang-tenang, sidang KIP, PT UN.
Itu. Langsung kejanggalan. Kan konyol. Tadi 2 poin itu lah. Ya. Sudah jelas. Ya. Saya menemukan, Michael Sinaga juga menemukan itu. Dari narasumber di Solo, satu angkatan Pak Jokowi. SMA 6 Surakarta, SMPP 40. Sekolah menengah persiapan pembangunan 40. Dalam kurung stempel bahasa SMA Negeri 6 Surakarta. Itu pasti dihadirkan di sidang nanti. Itu loh. Saya sendiri tanya juga Michael Sinaga itu. Diam-diam Michael Sinaga itu menyembunyikan fakta dan kebenaran itu. Tanya kalian sesama wartawan senior. Michael Sinaga katanya wartawan utama. Anda wartawan senior, tanya dulu, minta data kebenaran dari Michael Sinaga. Dan Anda harus berani minta maaf. Jangan minta Pak Jokowi aja jujur. Anda juga harus jujur. Gitu loh. Ketika Anda mendapatkan itu dan pergi kalian ke Solo untuk verifikasi ulang ke narasumber itu di Solo, baru setelah Anda dapatkan itu bahwa ada stempel bahasa SMPP 40 dalam kurung SMA 6 Negeri Surakarta, minta maaf Anda sebagai wartawan senior. Itu loh. Itu kalau mau mencari kebenaran, data driven decision. Keputusan, thinking, ya, berbasis data, bukan kebencian. Saya nggak suka Pak Jokowi, itu urusanmu. Cuma masalahnya data. Mengatakan seperti itu, itulah komparasi, studi komparasi. Jengkel awak, isu-isu lama diulang-ulang lah. Ya itu, Lukas Sularso, ya, tanyakan kepada Michael Sinaga. Selanjutnya, kalian pergi ke Solo, ke narasumber itu, yang dijumpai Michael Sinaga itu. Tanyakan. Stempel bahasa itu SMP 40, SMPP 40. Jangan memalukan menjadi wartawan senior. Tapi tidak meng-cross-check, validasi silang, komparasi. Beraninya, kalau saya ada di Rakber itu udah mentah itu. Kayak apa itu. Atau saya, ayo bareng kita ke Solo. Hah? Gimana? Pak Lukas Sularso. Bareng kita temui itu, narasumber itu. Dan Anda harus minta maaf ya. Itu loh. Ketika kita dapatkan stempel bahasa itu, SMPP 40 dalam kurung, SMA Negeri 6 Surakarta, dari narasumber yang satu angkatan dengan Pak Jokowi tahun 80 kalau nggak salah itu, lupa saya. Ya. Ada. Itu loh. Berani nggak minta maaf, konversi terbuka kita setelah kita dapati di Solo itu. Begitu. Ya, jadi jangan karena kita benci-benci, itu urusan 100 itu, sejuta. Urusan kita suka atau tidak suka dengan seseorang. Tetapi data driven, berbasis data. Itu membuktikan bahwa Anda wartawan senior. Terus yang Anda bilang juga janggal, tanggal penyerahan skripsi itu tanggal 14 lah, tanggal berapa. Itu biasa. Dan itu banyak di sana. Makanya datang ke perpustakaan UGM. Jangan simpulkan berdasarkan asumsi. Asumsi itu sering bias. Baru yang ketiga, bukan untuk Lukas Sularso, untuk Tifa ini. Cukuplah menipu publik, Bu Tifa. Ya, angka numerik Anda itu sampai 2 digit di belakang koma. 92,37%. Foto di album alumni. Pak Jokowi beda dengan foto ketika jadi presiden. Seolah-olah itu numerik saintifik, koma, ya, ada 37, 92, koma, 2 digit, 37%. Seolah-olah itu saintifik, padahal itu cuma modal chatbot. Anda tidak bisa membuktikannya itu secara matematik. Tidak pernah berani Anda mempresentasikan proses tahap demi tahap dari Bayesian Machine Learning itu. Bagaimana ekstraksi fiturnya, bagaimana Anda mengakuisisi citra digitalnya, bagaimana Anda melakukan denoising, bagaimana Anda menguji similarity-nya. Mana berani, Tifa? Dan itu akan dikuliti. Ternyata tanggal 13 Agustus ini sudah masuk sidang pokok perkara Anda, dimulai lagi. Itulah Anda terjebak dalam kebohongan Anda sendiri.
Ini ada 3 figur saya kuliti ya. Data driven. Pak Lukas Luarso, jangan asumsi, bias, kejanggalan. Kejanggalan apa itu? Cuma asumsi-asumsi. Komparasikan dengan data lain. Ya, itu loh. Baru wartawan senior. Saya lebih wartawan dari Anda. Saya langsung ke lapangan, empirik. Selain saya uji forensik, skripsi itu, saya datang ke lapangan. Saya datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, saya datang ke Ketoyan, saya datang ke Pak Kasmujo. Ya. Saya datang ke perpustakaan di di apa? Di Malioboro, di situ ada poso, ada puasa, segala macam. Gitu. Masa saya yang nggak wartawan lebih wartawan daripada Anda? Ya. Investigasi supaya kita mendapatkan keputusan yang berbasis data. Pergi ke lapangan, dan itu butuh usaha, tenaga, uang, komitmen, capek. Ya. Jangan Anda menyepelekan saya. Usaha saya jauh lebih besar dari mencari kebenaran daripada Anda yang cuma sidang KIP. Ya. Memangnya berapa dana Anda sudah mencari kebenaran itu daripada usaha saya? Ya. Oke pemirsa, inilah orang-orang yang nggak mencari data, langsung asumsi, kejanggalan, sama kayak Rosuryo, nggak pernah cari data, tapi cuma modal cup-cupnya dia di televisi, udah paling hebat. Udah paling ahli digital forensik, telematika. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.